Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Gusman, NIM saya 2018 103 703 113 dan 304. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang telah dijelaskan di pembelajaran untuk sebelumnya. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Nah, di sini saya mengambil materi ini karena lebih lebih gampang untuk dijelaskannya dan tidak sulit. Nah, lalu di dalam ini, di dalam mata keyakinan cita-cita Muhammadiyah ini ada 3 pokok yang intinya yang dapat saya jelaskan atau saya perjelaskan kepada ini. Nah, lalu di sini terdapat tiga materi pokok yang intinya saja. Nah, lalu yang pertama ini ada cita-cita Muhammadiyah, yang kedua ada Islam dalam keyakinan Muhammadiyah, dan yang ketiga arah usaha Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, ini materi pokok saja yang saya akan jelaskan di sini karena ini intinya dari materi mantan keyakinan cita-cita Muhammadiyah. Nah, lalu yang pertama ini di cita-cita Muhammadiyah ini terdapat banyak sekali yaitu ada 5 pokok intinya yang bisa saya beberkan di sini. Nah, lalu yang pertama-tama jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama. Jadi menjadi adil, makmur yang diridhai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, nah jadi lanjut penjelasan kepada yang kedua. Nah, lalu yang kedua ini, jadi Muhammadiyah itu berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Nuh, Ibrahim, dan Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga ini, Muhammadiyah itu dalam mengamalkan Islam berdasarkan itu yang pertama itu ada Al-Quran, jadi kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul itu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, lalu yang keempat ini Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksana ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang yaitu yang pertama itu ada akidah, ada akhlak, ada ibadah, dan yang terakhir ada muamalah duniawiyah. Nah, lalu yang terakhir yang dicita-cita Muhammadiyah itu mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah. Jadi berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kaya yang sangat melimpah di Indonesia ini. Nah, lalu kemerdekaan bangsa yang telah selama ini dijajah oleh negara lain. Nah, lalu dan negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan seterusnya dan juga yang terpenting diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini keputusan Tanwir tahun 1969 di Penogoro. Nah, itu penjelasan untuk yang cita-cita Muhammadiyah. Nah, lalu saya selanjutnya akan menjelaskan untuk Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Nah, di sini dalam faham Islam dalam Muhammadiyah itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kenapa kembali ke sini? Yaitu ialah faham Islam yang murni itu yang awal mulanya
yang merujuk kepada sumber ajaran yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sohihah dan makbulah, serta berorientasi kepada kemajuan. Jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini, yang otentik ini dan dinamis. Jadi Muhammad ini mengusung gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam dengan kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, lalu yang bersifat terbuka. Demikian merujuk kepada kenyataan Kiai Azhar Bashir. Nah, selain itu Muhammadiyah itu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, lalu dengan demikian ini Muhammadiyah itu dapat berdiri dengan gerakan yang berusaha benar-benar membumikan ajaran Islam yang dalam kehidupan nyata. Nah, lalu ini menjadikan Al-Quran ini, jadi Al-Quran ini dan Sunnah itu Rasulullah ini sebagai pokok ajaran dengan akal pikiran Rokyun sebagai pengungkap dan mengetahui kebenaran terkandung dalam keduanya. Jadi juga mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dalam intinya dalam pembahasan Islam dalam keyakinan Muhammad ini, jadi faham Islam ini dalam Muhammad itu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi tidak bisa dirubah atau diubah untuk segala apapun, karena ini hal yang mutlak yang bersifat terbuka. Jadi hanya berpacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah saja, jadi tidak berpacu kepada yang lainnya. Jadi intinya dalam Islam dan keyakinan Muhammadiyah itu seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan dalam Islam dalam keyakinan Muhammadiyah. Nah, selanjutnya saya akan untuk menjelaskan arah usaha Muhammadiyah itu di bidang akidah, jadi akhlak, ibadah, dan yang terakhir itu Muhammadiyah Muamalah duniawiyah. Jadi itu yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di pertama ini di arah usaha Muhammadiyah ini di bidang akidah. Nah, apa di bidang akidah itu? Jadi di bidang akidah itu terdapat Muhammadiyah itu bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Nah, Islam yang murni itu apa? Yang sebelumnya saya sudah jelaskan di sebelumnya itu. Jadi yang berpacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dirubah. Jadi hal yang mutlak. Nah, lalu bersih dari gejala-gejala musyrikan, bid'ah, kufarat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran-ajaran Islam. Jadi melenceng dari ajaran-ajaran yang telah dipelajari atau yang telah diajarkan oleh Muhammadiyah ini. Jadi tidak membuat-buat, tidak mengada-ngada atau jadi itu yang bisa menjadikan jadi bid'ah. Nah, lalu untuk yang akhlak. Nah, akhlak ini jadi Muhammadiyah ini bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berkepedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sebelumnya sudah dijelaskan di poin kedua. Nah, lalu tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi, tidak menilai kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Karena Muhammadiyah itu hanya bertegak nilai akhlak mulia itu kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul yang tidak bisa diganggu-gugat karena hal yang mutlak yang bersifat terbuka. Nah, karena itu Muhammadiyah itu mengandalkan tegak nilai-nilai akhlak mulia itu dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Jadi itu untuk yang usaha itu arah usaha untuk yang akhlak. Nah, lalu untuk yang selanjutnya di ibadah. Nah, ibadah itu Muhammadiyah itu bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi Muhammadiyah itu hanya untuk yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ada tambahan dari atau perubahan dari manusia. Jadi di zaman modern ini entah ada orang yang mengaku-ngaku jadi menambah-nambahin hadis atau menambah-nambahin ajaran rukun Islam atau jenis Islam, itu tidak boleh, karena yang tegaknya ibadah itu yang hanya diajarkan dituntunkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya berpacu kepada itu ibadahnya, tidak boleh melenceng karena bisa menjadi bid'ah. Jadi intinya jadi seperti itu, hanya mengacu kepada nabi ajaran yang diajarkan oleh baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada
perubahan atau tambahan untuk dari manusianya. Nah, karena banyak sebelum-sebelumnya itu banyak yang ada menambah-nambahi atau melakukan perubahan dalam ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda kita. Jadi di Muhammadiyah ini ditegakkan di dalam ibadah ini. Jadi hanya ibadah yang dituntunkan oleh baginda kita besar, yaitu yang boleh kita tirui atau kita ajari gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang muamalah duniawiyah, yaitu apa? Jadi Muhammadiyah itu bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah. Jadi pengolahan dunia itu dalam pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama. Jadi serta semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Jadi tidak semerta-merta hanya melakukan kegiatan dalam bidang biasa aja, tapi melakukan kepada Allah. Jadi bermanfaat untuk kita dan kita juga bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya manusia itu hanya untuk bermanfaat kepada manusia lain gitu. Nah, di sini saya telah menjelaskan inti dari semua dari materi yang keenam, yaitu mantan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Nah, di sini saya memohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang pantas atau kesalahan-kesalahan saya yang telah berucap, karena di sini saya masih pemula, bisa tolong dimaafkan lah. Lalu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.